Lifetime Design. Hi Lifetime Design. Hi Lifetime Design. Yuk. Wow, ini benar-benar mewah banget sih. Wow, ini dia ruang tamunya nih. Luas sekali backyardnya. Hai semua, aku Cinta Laura Kiel dan hari ini aku excited banget karena udah diundang Lifetime Design untuk ikutan Celebrity Takeover. Yuk ikut aku. Let's go to Bandung. Oh, hi guys. Hari ini kita akan house tour di salah satu project yang katanya iconic banget di Bandung. As you guys can see, aku udah pakai ID card Lifetime Design aku. Dan walaupun aku bukan expert di bidang ini, aku tuh dari dulu udah sangat mengapresiasi interior design dan juga architecture. Dan aku tipe orang yang percaya bahwa rumah itu bukan cuma tempat di mana kita tinggal, tapi juga sangat merepresentasikan pemiliknya. Dan katanya rumah ini tuh desainnya sangat unik, megah dan juga luar biasa. So I really can't wait to see this house. Ini dia Regala Mansion by Lifetime Design. Dan first impression dari aku, super spacious. Dan kalau aku harus ngejudge dari luar, menurut aku tempat ini terlihat bold dan elegant. And now I'm really curious to see what's inside, so follow me. Jujur, house tour-nya belum mulai aja, udah sangat grand. Bagian foyer aku suka detailnya. Emas-emasnya, bunga-bunganya, kristalnya, menurut aku memberikan energi yang terasa sangat positif. Nah, kalau kita lihat ke belakang, wow, first impression tangganya sangat dramatic. Dan menurut aku kalau sebuah rumah bisa memberikan kesan seperti ini, you know that you're gonna witness something really special. Nah, selain itu di daerah entrance, aku suka sekali high ceilingnya karena membuat cahaya lebih mudah masuk. Dan buat aku ini adalah suatu hal yang sangat penting karena membuat rumahnya terasa lebih warm dan juga spacious dan seperti semuanya mengalir dengan baik. I'm feeling really good here. Let's check out another spot. Now, as we enter this hallway, aku suka banget vibes-nya karena terasa sangat klasik, seakan-akan kita nggak di Indonesia, rasanya seperti di Eropa. Now, let me show you the first very interesting room, ada guest room. Ini bentuknya sangat menarik karena melengkung, jadi memberikan kesan lebih intimate. Dan kalau kita lihat furniture-nya, ini tuh sangat simetris. Jadi bikin aku merasa ini ruangannya sangat tertata dan juga calming. Tapi my favorite part, kalau boleh jujur, bagian favorit adalah warnanya, perpaduan warna antara abu-abu, biru, dan juga emas. Buat aku terasa sangat mahal dan sebenarnya ini seperti guest room idaman aku. Kebayang minum teh, kopi, cakes bersama teman-teman sebelum ke ruangan selanjutnya untuk makan besar dan berpesta bareng-bareng. Wow, I'm inspired, really inspired. Sekarang kita masuk ruangan utama.
yang terdiri dari living room, dining room, dan juga pantry. Dan nuansanya terhubung dengan guest room tadi, masih ada birunya, brown, gray, and it makes this room really luxurious dan juga luas at the same time. Kebayang banget kalau lagi ada keluarga, tamu, teman-teman datang ke sini, segimana cozy-nya ini. Tapi at the same time kita tetap terhubung dengan satu sama lain, which I think is very important. Jadi walaupun rumah ini sangat besar, tetap kerasa intimate. Aku pribadi sangat suka L-shaped sofa ini karena mengingatkan aku akan masa kecil aku di mana saudara-saudara aku main ke rumah, kita nonton TV, terus ketiduran di sofanya. Tapi aku juga kebayang papa aku suka lounge chair-nya karena dia suka banget baca koran. Jadi ini memang space-nya sangat family friendly. Dan kalau kita ngeliat karpetnya, aku suka karena tidak berlebihan, mudah dibersihkan dan nyaman buat kegiatan apapun. Intinya space ini buat aku itu win-win. Ambience-nya luxurious, tapi juga sangat cozy. And I think that's super important for a living space. Pas banget kalau kita ngeliat dining room-nya ada 10 kursi. Seru banget kalau kita potluck di rumah karena mejanya pun sangat besar. Jadi kita bisa menghidangkan berbagai macam makanan. Dan kebetulan aku suka masak. So come here. Kita sekarang ke daerah pantry. Now, this is my dream pantry. Karena memang dulu satu keluarga kalau kita sarapan tuh kita suka langsung di counter, nggak di meja makan karena kerasa lebih homey dan nggak terlalu formal gitu. Dan aku tuh lagi suka banget masak. Jangan salah ya, aku ada program yang namanya MBG, yaitu masakan bos gue. Dimana aku masakin karyawan-karyawan aku, tim aku, masakan bergizi tapi khas Nusantara ya. Jadi bukan salad, bukan dada ayam. Dan kalau kita lihat pantry ini tuh komplit banget, selain appliances-nya modern dan komplit. Ini tuh juga perfect buat segala macam menu. Tapi lagi-lagi karena aku fokusnya kepada masakan Indonesia, ini panci berbagai size tuh bisa muat di sini. Dan aku kebayang aja kalau lagi syuting konten masak, wah ini estetik banget. So mudah-mudahan suatu hari nanti kalau aku ngebangun rumah sendiri, ini pasti akan menjadi inspirasi aku. Dan kalau kalian pengen request aku masakin sesuatu buat tim Lifetime Design, let me know. Mungkin kita balik lagi ke sini dan aku tunjukkan skill setku kepada kalian. Now, welcome to the master bedroom. Follow me. Sebelum aku masuk master bedroom ini, aku pikir ruangannya bakal sangat teramat besar. Tapi ini sebenarnya smart choice sekali karena ruangannya pas, terasa intimate dan warna-warnanya juga soft. Yang bikin relax, dan itu penting banget karena emang kamar tidur itu harusnya menjadi ruangan yang paling membuat kita tenang. Aku juga suka banget jarak dari sofa ke TV-nya, nggak terlalu dekat sehingga nggak bikin pusing ya. And not only that, aku suka banget kasurnya itu juga nggak oversized, so everything just feels homier. Aku suka banget bahwa foyer di kamar tidur ini digunakan sebagai ruangan transisi. Dan kalau yang nonton belum bisa nebak apa yang di belakang aku, I'm gonna tell you right now, ini adalah walk-in closet. Dan kayaknya ini bagian walk-in closet suami atau laki-laki karena kelihatan dari barang-barangnya nggak segitunya, not in your face. Tapi di sini nih, this is definitely the women's walk-in closet. Langsung di sini kalian bisa lihat koleksi tas yang pemilik rumahnya, koleksi kacamata, baju-baju dan lain sebagainya. Jujur aku pribadi belum punya walk-in closet sih, tapi I can imagine kalau suatu hari nanti aku punya, ini penataan yang sangat tepat karena semuanya terlihat jelas sehingga kita tidak lupa apa yang kita miliki. Kesulitan terbesar aku sekarang dengan rumah yang aku miliki adalah kadang-kadang aku lupa aku punya kacamata tertentu, lupa punya tas tertentu, lupa punya sepatu tertentu karena semuanya di lemari yang berbeda-beda di ruangan yang berbeda-beda. So this is a very smart way to lay out all your things. Kalau harus nebak, kira-kira
master bathroomnya kayak apa ya? Karena gak kebayang di pikiran aku. So, oh wow. Jujur guys, ini besarnya bahkan lebih besar dari kamar tidurnya. Jadi mungkin kalau lagi musuhan, satu orang bisa tidur di kamar mandi, satu orang tidur di master bedroom. But anyway, serius sebentar. Ini marble-nya luar biasa, sangat dominan. Dan menurut aku ini memberi kesan seperti spa. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau spa, kayak di rumah ini tinggal panggil orangnya karena kamar mandinya aja udah seperti spa. Warnanya juga perpaduan antara emas dan juga coklat kayu, dan buat aku itu selalu menjadi kombinasi yang sangat indah dan enak untuk dilihat. Kalau kita lihat sebelah kanan aku ada bathtub yang cukup besar juga. Aku bisa membayangkan diri aku berendam di sini, apalagi setelah seharian sangat sibuk dan stres, berendam dengan air hangat dan juga bath bomb. Itu seru banget. Main busa, walaupun aku udah dewasa aku suka main busa. Speaking of being an adult, katanya di rumah ini juga ada ruangan anak-anak yang cukup oke. So let's check that out. Ini katanya satu dari banyaknya ruang anak-anak di sini, so let's check it out. Oh, it's very sophisticated. Aku suka banget perpaduan warna di kamar anak-anak ini karena it's very velvety. Ada browns-nya, ada grey-nya. Ini lucu banget buat main tea time gitu. Dan di belakang sana juga ada kayak vanity area. Jadi ini kamarnya menjadi sangat timeless karena aku ngerasa kalau anak ini bahkan nanti usianya remaja, dewasa, akan tetap suitable buat segala usia. Maybe this should be my inspo for my next house. What do you guys think? Ternyata ini konsepnya seperti secret chamber. Ini adalah entertainment room-nya yang lampu-lampunya bisa dirubah-rubah untuk memberikan ambience yang berbeda-beda. Tapi kebayang banget dulu waktu SMA kalau aku ngajak teman-teman ke rumah, kalau ada home theater atau entertainment room seperti ini seru banget sambil makan popcorn, terus ngadain sleepover, ngomongin cowok. I love the warm tones antara beige dan juga coklat, kayaknya pas banget buat ruangan entertainment seperti ini. Nah, bagian ini menunjukkan kepada aku bahwa Lifetime Design benar-benar memikirkan semuanya. Karena sekarang kita mau ke lantai 3 yang hanya bisa diakses menggunakan lift. Kira-kira ada apa di lantai 3? Follow me. Nah, ini yang aku maksud dengan planning yang luar biasa. Karena kadang-kadang kalau kita lagi menerima tamu untuk pekerjaan atau untuk hal-hal yang profesional, kita mungkin nggak mau mereka masuk ke ranah privat kita. Jadi dari lantai 1, mereka langsung digiring naik lift ke lantai 3. And as you can see, di sini ternyata ada meeting room. Memberikan kesan bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat di mana pemilik rumah bisa menjalankan aktivitas profesionalnya dengan rekan kerja maupun karyawan. Ini salah satu ruangan favorit aku sebenarnya. Ini lounge, dan menurut aku tuh lounge penting banget karena saat kita menghosting tamu, kadang-kadang kita ingin menyuguhkan minuman yang beragam untuk tamu-tamu kita, dan untuk orang dewasa apalagi itu ideal banget. Jadi sebelum dinner di luar kita berbincang-bincang dulu, minum minuman segar dan lain sebagainya. Tapi last but not least nih guys, ada satu ruangan yang aku sama sekali nggak expect di rumah ini, bahkan aku surprise. Kira-kira bisa nebak nggak ruangan apa? Can you imagine a banquet hall in your own home? Luar biasa. Ini terlihat banget bahwa pemilik rumah suka mengadakan acara, dan
Hebatnya, ya tentunya nggak usah menggunakan vendor atau tempat lain karena semuanya udah di rumah dan ini bisa mengakomodasi kalau nggak salah lebih dari 100 orang. Yang bikin aku paling suka adalah stage-nya. Untuk menjamu tamu ini luar biasa banget. Bahkan kalau untuk small birthday party juga bisa adakan di sini. Ini jangan-jangan pemilik rumahnya juga seorang performer lagi. Setelah melihat hampir setiap ruangan di rumah ini, aku bisa bilang dengan confidence bahwa Regala Mansion ini memang iconic. Tapi yang aku paling suka tentang rumah ini adalah desainnya benar-benar terkonsepkan dan dipikirkan. Dan cenderung saat kita memikirkan rumah besar, banyak sekali ruangan-ruangannya nggak kepake. Tapi di rumah ini, setiap ruangan benar-benar ada fungsinya dan bahkan flow rumahnya dari lantai 1, kedua, ketiga benar-benar sudah dipikirkan secara matang. So, if you're inspired by this house, tanya aja langsung ke Lifetime Design kira-kira apa aja opsi-opsi yang mereka miliki untuk membuat rumah impianmu. Thank you so much Lifetime Design udah ngajak aku house tour Regala Mansion. Dan untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you so much for watching. Be sure to watch Celebrity Takeover hanya di YouTube channel Lifetime Design. See ya!